Nah, Ustaz, ada enggak contoh lain yang Ustaz tahu tentang masalah ikhlas ini? Kira-kira lah. Kita belajar dari pohon kayu. Pohon kayu. Sebatang pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sedikit tausiah. Kami sekarang berada di tepian Sungai Batalubu, tepatnya di Desa Babu Salam. Untuk menyampaikan tausiah ini dengan judul ikhlas. Bagaimana tanggapan Ustadz dan apa itu ikhlas? Kepada Ustadz Sulaiman Umar, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada MC senior saya, sudah lama kami tak bersama. Iya. Alhamdulillah hari ini dapat bersama karena waktu beliau padat. Lebih padat daripada Bu Bupati. Alhamdulillah, judul tentang ikhlas. Ikhlas. Terima kasih. Saya jelaskan sedikit. Ikhlas itu kalau kita ibaratkan seperti kertas putih. Bersih. Ya. Kertas putih bersih tanpa ada noda sedikit, Pak. Noda sedikit, Pak. Jadi begitu memahaminya. Jadi apa itu ikhlas? Ambil kertas putih. Kertas putih yang tidak ada bekas tinta, bercak atau tinta segala macam, kotoran lah. Kotoran, ya. Itulah. Seperti itu arti ikhlas itu. Apa bedanya dengan ikhlas itu dengan ridho? Ridho Allah, ikhlas. Ada persamaan enggak, Ustaz? Jadi antara ridho dengan ikhlas, sebenarnya untuk mencapai ridho Allah itu mesti ikhlas. Oh ya. Ketika engkau merasa kehilangan sesuatu, maka janganlah engkau menangis. Tapi ikhlaskanlah dengan raut wajah tersenyum. Ya. Ada orang meronta-ronta nangis. Terseduh-seduh. Ya. Itu musibah yang paling besar, cobaan adalah kematian. Dan ini kita harus ikhlas. Karena tidak bisa tidak, kematian pasti kita datangi. Ya. Jadi ada juga ikhlas ini, Ustaz. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam sholat 5 waktu sehari semalam, dikatakan dalam surat Al-An'am ya, ayat 162 dan 163. Iya. Ustaz, apa itu kira-kira, Ustaz? Nanti tolong diterjemahkan. Oke. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu setiap 5 waktu dibaca itu. Betul. Dalam takbiratul ikram. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah. Jadi artinya kita berserah diri kepada Allah itu betul-betul niat. Kemudian kita berserah diri, ikhlaskan pekerjaan kita itu, jangan terpaksa. Ikhlas. Kalau ada terpaksa gara-gara ini itu dan segala macam, dah. Tolonglah kawan saudaraku, tolong hilangkan. Tinggalkan dulu perkara-perkara yang menyangkut kehidupan dunia. Berapa menit lah sholat itu? Paling lama kalau berjamaah 7 menit. Itu pun kalau tidak imamnya panjang, bacaan surat ini kan, surat yang panjang lah, jangan dibaca. Ada waktu panjang waktu sholat itu, ada waktu pendek. La syarika lahu, dalam ayat yang sama 163 Al-An'am, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ma awalul muslimin wa ma ana awalul muslimin. Dan la syarikalu, tidak ada serikat baginya, dan demikianlah aku orang-orang yang diperintahkan kepadaku, dan akulah orang yang menjadi orang yang awal, orang yang pertama kali muslimun. Iya, orang menyerah diri kepadamu. Artinya apa? Dengan ikhlas kita berbuat.
Ada yang akan disampaikan Ustaz Baik. tentang ikhlas? Ada contoh lain. Ya. Ada contoh lain ikhlas misalnya sering ini terjadi. Tapi kadang-kadang kita tidak menerima. Contoh ringan. Kalau kita ke masjid. Ada orang berkata kepada saya, Ustaz, Yal, ya, ada apa? Kalau sandal kita hilang di masjid bagaimana? Katanya ikhlas saja lah Yal. Tengok dulu persoalannya bagaimana ikhlasnya. Kalau disengaja bagaimana Ustaz? Menurut Ustaz? Disengaja artinya bagaimana disengaja itu? Kita tidak mau kehilangan. Atau orang mencuri. Sandal baru beli, harga 100.000. Berat zaman sekarang apalagi lockdown. Lockdown payah cari duit. Kalau tidak bekerja keras nanti akhirnya juga kena marah kita sama pemerintah, tak pakai masker segala macam. Jadi bagaimana? Apakah itu kita ikhlaskan juga? Belajar. Memang harus belajar. Itu walau kecil. Contohnya, kalau yang besar kematian bagaimana? Harus ikhlas juga. Kalau kematian iyalah. Ikhlas memang perlu. Bagaimana Ustaz? Ada enggak contoh lain yang Ustaz tahu tentang masalah ikhlas ini? Kira-kira lah. Kita belajar dari pohon kayu. Pohon kayu? Sebatang pohon kayu? Ya, kita belajar pohon kayu memiliki akar yang kuat. Dan dia tidak pernah nampak. Dan jarang sekali orang kagum dengan akar pohon kayu. Tapi dia tidak pernah putus asa. Siang dan malam dia mencari makan demi untuk batang dan dedaunan. Oh iya, dan buah. Beserta buah. Tengoklah akar kayu. Dia tidak pernah minta kepada batang, bayar aku. Dia tidak pernah minta kepada bayar aku. Artinya belajar dari pokok kayu. Belajar pokok kayu. Ada saya tulis kemarin di Facebook. Allah masih ingat? Ya, masih ingat sedikit Ustaz. Ya. Allah tidak menjadikan langit itu selalu biru. Tetapi ia selalu membuat bagaimana biru itu ada setelah badai berlalu. Gitu Ustaz. Iya, betul. Artinya pelangi itu termasuk ciptaan Tuhan. Itu ada warna-warni. 7 kalau nggak salah. Jadi artinya kehidupan ini berwarna-warni. Artinya beragam. Tergantung kepada kita masing-masing. Orangnya seperti ini pula gayanya. Bahwa ikhlas itu sebenarnya hampir kalau bagi saya dekat kepada ridho Allah. Artinya kalau kita berbuat untuk kita sendiri dan untuk Allah itu dah ridho. Tapi kalau kita berbuat untuk diri kita sendiri, kalau ikhlas harus ada ini ikhlas dalam kata lain mulut saja, hati tidak, arti tidak bekerja sama. Ada gitu, ada. Saya ikhlaskan dunia akhirat, tapi gini dia gayanya. Saya salamnya itu dalam hatinya enggak, tapi bicara mulutnya iya. Itu belum termasuk kategori orang berikhlas. Juga ayat-ayat dalam Al-Ghafir ayat 14 pada Allah lisina lahudin walau karihal kafir. Maka sembahlah Allah bagimu walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Ini contoh nih Ustaz. Walaupun orang banyak iyal sering berbuat ikhlas tuh. Apakah dia cukup? Itu tergantung kita masing-masing Ustaz. Jangan mengukur kemampuan orang. Banyak zaman sekarang Ustaz dianggap remeh. Ya kan? Gak akan sanggup. Kita nampak orang itu sepele, jangan kita apakan. Seperti kata adik saya Yuliasman itu. Ada orang buta. Ada orang pekak. Ada orang cacat. Nah ini kan, ada orang cacat segala macam. Katanya Allah ini tidak adil. Kenapa? Jangan mencaci maki ciptaan Tuhan. Berarti kalau Anda mencaci maki, berarti Anda sudah menghina Tuhan. Itu kata Ustaz Yuliasman. Kita berbicara tentang ikhlas.
ada saatnya kita ini berjalan menengok ke belakang. Ya. Ada saatnya kita berjalan jauh, tapi tengoklah ke belakang. Maknanya Artinya tinjaulah kembali. bersyukur. Ya, tengoklah kembali apa yang telah kita perbuat. Iya. Itu maksud Ustaz. Iya. Apa yang telah kita lakukan, kita perbuat selama ini, tengok ke belakang. Bukan nengok ke belakang begini, bukan. Artinya tinjaulah pekerjaan yang telah berlalu. Iya. Dulu kita sering berbuat gara-gara si Anu. Iya. Nah, sekarang jangan lagi. Nah, saya buat ini karena Allah, membantu karena Allah. Coba. Yang menolong agama Allah. Maka Allah akan bantu dia. Kita cukupkan sekian dulu Ya. tausiah kita pada sore hari ini. Saya Syahrial pembawa acara dan Ustadz kita Sulaiman. Kami berdua mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.